Perkenalkan, nama saya Dian Karmelia Yusuf, NIM 20101102024. Saat ini saya akan membahas mengenai latihan soal ekologi populasi. Untuk soal nomor 1, kita akan menghitung populasi lalat hitam di tahun 2020 dengan menggunakan model eksponensial untuk pertumbuhan populasi. Nah, di sini diketahui P0 sama dengan 600, PT sama dengan 2500, dan T sama dengan 2012 dikurangi 2002, itu sama dengan 10 tahun. Nah, pertanyaannya, menghitung populasi lalat di tahun 2020, kita menggunakan R, yaitu laju pertumbuhan. Penyelesaiannya di sini kita menggunakan dua cara, yaitu mencari laju pertumbuhan per tahun, dan yang kedua mencari jumlah individu tahun 2020. Untuk cara yang pertama, kita menggunakan rumus R sama dengan 1 per T ln PT per P0. Nah, sekarang kita akan memasukkan nilainya, yaitu sama dengan 1 per 10 ln PT di sini 2500 per P0 600. Sama dengan 1 per 10 ln 2500 dibagi dengan 600, 4,16. Sama dengan 1 per 10 ln 4,16, 1,4255. Nah, selanjutnya 1,4255 per 10, hasilnya sama dengan 0,14255. Nah, ini nilai R. Selanjutnya yang kedua, kita akan mencari jumlah individu tahun 2020. Di sini diketahui P0 sama dengan 600, T sama dengan 2020 dikurang 2002 sama dengan 18 tahun, nilai E sama dengan 2,71 dan R 0,14255. Nah, ditanya P, penyelesaiannya kita menggunakan rumus PT sama dengan P0 E pangkat R kali T. Nah, di sini P0 sama dengan 600 dikali dengan E 2,71 pangkat R 0,14255 dikali T 18 sama dengan 600 dikali 2,71 0,14255 dikali 18 2,5659. Nah, selanjutnya sama dengan 600 2,71 dikali 2,5659 yaitu 12,9108. Nah, sama dengan 600 dikali 12,9108 yaitu 7,746,48 akan menjadi 7,746. Nah, jadi sehingga populasi pada tahun 2020 yaitu 7.746 lalat hitam.
Baik, untuk soal nomor 2, kita akan menghitung berapa lama waktu yang dibutuhkan sehingga jumlah ikan payangka berjumlah 5.000 individu dengan menggunakan model logistik. Nah, di sini diketahui K atau carrying capacity atau daya dukung 10.000, P0 atau jumlah populasi pada tahun awal 200, E 2,71. Nah, yang ditanya itu PT. Penyelesaiannya kita menggunakan rumus PT sama dengan K per 1 tambah AE pangkat min KT. Nah, sebelum itu kita akan mencari nilai A. Di sini kita menggunakan rumus A sama dengan K kurang P0 per P0. Kita memasukkan yaitu K 10.000, P0 yaitu 200, dibagi 200 hasilnya 49. Nah, sekarang kita akan memasukkan nilainya yaitu K 10.000 per 1 ditambah 49 E min KT. Nah, selanjutnya 10.000 per 1 ditambah 49 E min KT1 sama dengan 600. Nah, 600 ini dapat dari pertambahan populasi, yaitu P0 dikali 3 kali lipat ikan payangka selama tahun pertama, yaitu P0 200 dikali 3 sama dengan 600. Nah, selanjutnya sama dengan 1 per 1 ditambah 49 E min K sama dengan 600 per 10.000. Nah, di sini kita mematikan nolnya. Kemudian sama dengan di sini kita akan bagi 2. 6 dibagi 2, 3 per 100 dibagi 2, 50. Kita masukkan angkanya 1 per 1 tambah 49 E min KT. Min K. Nah, selanjutnya di sini 1 ditambah 49 E min K sama dengan di sini kita putar menjadi 50 per 3 dikurang 1. Nah, di sini kita akan samakan penyebut sama dengan 50 per 3 per 3. Nah, selanjutnya nilai yang di sebelah kiri dan di sebelah kanan itu kita samakan. Di sini kita gunakan 1 per 49 kali 49 E min K sama dengan 47. Di sini kita dapatkan 50 dikurangi 3 per 3 dikali 1 per 49. Nah, di sini kita matikan. Tersisa E min K sama dengan 47 per 147, yaitu didapat dari 3 dikali 49. Nah, selanjutnya ln min EK sama dengan 47 per 147. Nah, di sini ln E yaitu sama dengan 1. Jadi tersisa min K sama dengan ln 47 per 147. Nah, selanjutnya di sini PT sama dengan 10.000
per 1 ditambah 49 ln 47 per 147 pangkat T. Nah, kemudian 10.000 per 1 ditambah 49 ln 47 per 147 pangkat T. Nah, kemudian PT sama dengan 10.000 per 1 ditambah 49 karena ln sama dengan 1, jadi dikali 47 per 147. Nah, kemudian selanjutnya di sini PT sama dengan K per 1 tambah AE min KT. Di sini nilai PT dari ikan payangka berjumlah 5.000 individu sama dengan K yaitu 10.000 per 1 ditambah 49 kali 47 per 147 pangkat T. Nah, kemudian 5 per 10 didapat dari 5.000 dibagi 1.000 dan 10.000 dibagi 1.000 sama dengan 1 per 1 tambah 49 kali 47 per 147 pangkat T. Nah, kemudian ini kita putar jadi dapat 2 sama dengan 1 tambah 49 dikali 47 per 147. Nah, kemudian di sini kita pindah ruas 2, kita kurangi 1 sama dengan 49 kali 47 per 147 di pangkat T itu 1 sama dengan 49 47 per 147 pangkat T. Nah, di sini kita akan samakan nilai sebelah kiri dan sebelah kanan. Jadi 1 per 49 dikali 1 sama dengan 49 kali 47 per 147 pangkat T dikali 1 per 49. Nah, jadi di sini kita dapat 1 per 49 sama dengan ini kita matikan jadi 47 per 147 pangkat T. Nah, selanjutnya ln 1 per 49 sama dengan ln 47 per 147 pangkat T. Kemudian ln 1 per 49 sama dengan T ini kita turunkan ke bawah dikali ln 47 per 147. Nah, kemudian ini kita pindah ruas. Jadi T sama dengan ln 1 per 49 per ln 47 per 147. Nah,
sama dengan ln dari 1/49, 1/49 yaitu 0,024 per 47 per 147 yaitu ln 0,3197. Nah, kemudian kita akan mencari nilai ln dari 0,0204. Hasilnya min 3,892 per ln dari 0,3197. Hasilnya min 1,140 sama dengan min 3,892 per min 1,140. Hasilnya 3,414. Jadi di sini kita dapatkan 3,4 tahun. Nah, jadi jumlah populasi akan mencapai 5.000 individu pada 3,4 tahun. Saat ini saya akan membahas latihan soal nomor 3, yaitu narasikan gambar di bawah ini. Gambar ini menunjukkan pertumbuhan populasi ikan mujair di kolam. Faktor-faktor yang mempengaruhi yaitu cahaya, hara, suhu, ruang, dan oksigen. Nah, jawabannya, daya dukung dibatasi oleh faktor pembatas seperti makanan, tempat berlindung, air, ruang yang sesuai, serta penyakit, pemangsa, dan kondisi iklim. Jika populasi mendekati daya dukung, sumber daya menjadi terbatas, dan jika populasi melebihi daya dukung, kematian mulai melebihi jumlah kelahiran. Nah, sesuai gambar, terdapat populasi ikan yang hidup di kolam ikan. Kehidupan berlimpah, ada banyak ruang, makanan untuk dimakan, energi dari matahari, dan dapat berkembang biak dengan cepat. Namun, saat berkembang biak, sumber daya mulai menjadi terbatas dan dibatasi oleh ruang dan jumlah makanan. Akan tetapi, ketika suatu populasi mendekati daya dukungnya, laju kenaikan biasanya melambat dan tingkat kelahiran sama dengan tingkat kematian. Kurva yang diplot untuk jenis pertumbuhan ini berbentuk S dan menunjukkan periode peningkatan laju pertumbuhan diikuti oleh pendataran saat populasi mendekat daya dukungnya. Selanjutnya saya akan membahas latihan soal nomor 4. Buatlah perbandingan tipe seleksi R dan K disertai minimal 3 contoh. Nah, karakteristiknya, waktu pendewasaan, strategi hidup R pendek, strategi hidup K panjang, rentang waktu, strategi hidup R pendek, strategi hidup K panjang, angka kematian pada strategi hidup R seringkali tinggi, pada strategi hidup K umumnya rendah, jumlah keturunan yang dihasilkan setiap peristiwa reproduksi, pada strategi hidup R banyak, strategi hidup K sedikit. Jumlah reproduksi per masa hidup pada strategi hidup R umumnya 1, strategi hidup K seringkali beberapa. Saat terjadinya reproduksi pertama, strategi hidup R sangat dini dalam kehidupannya dan strategi hidup K lambat dalam kehidupannya. Ukuran anak atau telur pada strategi hidup R kecil dan strategi hidup K besar. Pemeliharaan anak oleh orang tua pada strategi hidup R tidak ada, strategi hidup K seringkali sangat ekstensif. Nah, contoh pada seleksi R, yang pertama tiram menghasilkan jutaan telur, kebanyakan larva mati karena predasi atau penyebab lainnya. Larva yang bertahan hidup cukup lama untuk menghasilkan cangkang keras, hidup relatif lama. Yang kedua, serangga atau laron. Yang ketiga, tikus. Dan contoh untuk seleksi K itu manusia dan mamalia besar.
Manusia dan mamalia besar yang memiliki jumlah keturunan sedikit, tetapi jumlah waktu dan energi yang dikeluarkan untuk merawatnya atau seleksi K besar. Ini sumber yang digunakan.